Oh jadi lo penasaran nih ya? Iya dong. Gue bener-bener happy atau enggak gitu ya? Kan lo selalu kalau dimanapun lo berada, celutukan lo tuh bikin orang ketawa. Gue juga amazed banget sama garis hidup gue gitu, yang gue nggak pernah yang namanya terlintas untuk bisa dekat sama Habib, bisa berteman dengan ulama. Semakin hari semakin bertambah cintaku sama Allah. Bukan hanya mencintai Allah, tapi aku belajar untuk mencintai Nabi Muhammad. Dulu tuh maksudnya bener-bener Islam KTP. Karena mungkin kemajuan ilmu yang aku punya gitu. Jadi kayak nggak merasa, oh nggak ada agama juga nggak apa-apa gitu. Dulu tuh aku Jumatan aja enggak, sholat pun juga enggak gitu. Ya sekarang sholat terlambat aja rasanya udah kayak feeling guilty banget, Bun. Jadi ya kita sekarang di circle grup keluarga juga salah satu obrolannya adalah mengingatkan sholat. Nyokap kaget gak? Wah Ivan Masya Allah. Kalau sebenarnya gitu. kalau nyokap sih nggak kaget ya. Dia mungkin lebih happy aja gitu. Ini dengar-dengar nih katanya Ivan Gunawan kangen untuk dimarahin bokap. Pastilah. Kalau dulu kan aku kan nggak dekat sama papa. Nggak. Sampai beliau berpulang itu. Aku lagi liburan. Jadi tanpa sadar tuh aku bisa belanjain baju olahraga buat papa. Karena papa udah nggak ada. Ini adalah legacy yang bakal gue tinggalin untuk banyak orang nih. Aku pengennya masjid aku nantinya bisa makmur. Ada rumah tahfiz, kurang lebih sekarang ada 150 anak. Terus ya pengennya anak-anak tahfiz itu nanti mereka bisa bertumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Adul TV. Bintang tamunya ini gue kejar. Gak dapat ini manusia paling sibuk seluruh dunia. Dia adalah super mega bintang yang selalu happy, selalu kocak, dan tiba-tiba viral curhat ke Habib Umar soal hati kosong. Apakah dia benar-benar bahagia, kosong, atau pura-pura happy selama ini? Ivan Gunawan. Oh jadi lo penasaran nih ya? Iya dong. Gue bener-bener happy atau enggak gitu ya? Kan lo selalu kalau dimanapun lo berada, celutukan lo tuh bikin orang ketawa. Ya. Nah tapi sejak kapan lo ngerasa kosong? Ya sebenarnya kalau misalnya dilihat, nggak dipungkiri, hidup masih sendiri kan Bun, nggak ada pasangan. Walaupun ada pasangan, tapi kan pasangannya nggak bisa dipublis, ya kan, bukan menjadi konsumsi publik juga, gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang kosong, ya terkadang memang mencari kesibukan segitu banyak, segitu padat, jadi pulang tuh capek, tinggal istirahat. Karena ada kala-kalanya juga jadi melo, gitu kan, kayak hati ini sedih, nggak ada sebabnya, kayak capek tapi nggak ada obatnya gitu kan. Jadi melo sedih nggak ada obatnya kayak mau mens dia. Ya karena mungkin apa gua nggak mens kali ya. Iya kan kalau orang mau mens kan mungkin ada pergantian darah gitu kan. Tapi kemarin tuh makanya gue juga amazed banget sama garis hidup gue gitu, yang gue nggak pernah yang namanya terlintas untuk bisa dekat sama Habib, bisa berteman dengan ulama gitu kan. Tapi qadarullahnya beberapa bulan terakhir ini gue tuh jadi di daerah Cidodol tuh Bun, itu kan ada rumahnya salah satu Habib tuh, Habib Muhsin. Jadi kalau dulu tuh kalau setiap lewat situ tuh, tiap ada pengajian gue suka ngomel. Ini pengajian apa sih bikin macet lalalala gitu. Terus udah gitu, qadarullahnya gue dipanggil lah sama Habib itu, sama beliau Habib Muhsin. Terus udah gitu dia bilang, Haji Igun, saya nggak tahu kenapa saya panggil Ivan Gunawan, manggil kamu gitu, karena aku yakin acara ini bisa berlangsung kalau kamu yang buat gitu. Jadi terus aku bilang, Bib, maaf ya Bib, dulu tuh aku kalau ngelewatin rumah Habib selalu aku suka ngomel. Ini siapa sih yang bikin pengajian nih, jalanan sampai macet, ternyata orangnya ada di depan. Gitu. Jadi kayak ya mungkin ini part of doa aku juga ya Bun ya gitu ya. Jadi kemarin selepas haji itu aku selalu doa untuk bisa bertemu dengan orang yang baru, berkenalan dengan orang yang baru, orang-orang yang berpengaruh dalam negeri ini gitu. Jadi ya Allah juga mungkin ini salah satu jawaban dari doa-doa aku ke Allah gitu. Jadi kayak ya terkadang kalau misalnya kita berada di dunia hiburan terus gitu, ketahuan orangnya itu aja kan ada jenuhnya juga kan. Ya, betul. Kadang kan pengen kayak bertemu dengan sesuatu yang kita nggak pernah ada dalam bayangan kita sebelumnya gitu. Jadi ya alhamdulillah diijabah tuh kemarin ada Habib Umar gitu. Nah oke. Terus tiba-tiba curhat kosong nih ya.
Iya, jadi kan kemarin tuh aku diminta untuk memberikan sambutan sebagai penyelenggara gitu. Jadi kekosongan, kehampaan diri, menurut aku sih, aku rasa bukan hanya aku aja yang punya ya. Tapi banyak orang yang memang biasa dielu-elukan, biasa menjadi perbincangan publik, punya fans yang besar gitu kan. Pasti ada kekosongan dalam dirinya. Gitu kalau jadi makanya aku bukan sok tahu mewakili perasaan teman-teman public figure ya, tapi ya memang sedih tak beralasan kekosongan itu memang sering kita jumpain. Kita dielu-elukan, kita menjadi super mega bintang apa segala macam, tapi di saat kita kosong ya kadang kita kosong. Makanya pas kemarin pergi haji tuh aku pertama kali pergi tanpa asisten, tanpa orang yang menemani. Biasanya aku juga suka takut tidur sendirian. Tapi kemarin pas berangkat haji itu karena pergi sendiri, jadi akhirnya jadi mengenal siapa diri kita sebenarnya. Jadi lebih ngerasa, oh ternyata me time tuh enak ya. Oh ternyata tuh badan kita tuh butuh ini ya. Oh ternyata tuh sendiri tuh asik ya gitu. Jadi kayak pelan-pelan tuh jadi kayak lebih ngerasa bahwa sendiri itu nggak ada masalah. Mati juga sendiri, say. Mati juga sendiri. Makanya aku bilang, kita nih dari Senin sampai Jumat, waktu udah cepet banget. Kalau kita hidup nggak ada ibadahnya, ya udah kita sendiri yang nanggung. Nggak ada yang bantuin tuh kru film atau editor bantuin kita, nggak ada kan gitu. Jadi kan semuanya jadi serba sendiri. Lo berarti berapa hari di waktu sendiri haji itu? Haji itu mungkin kemarin 12 sampai 15 hari sih. Lo benar-benar sendiri ini? Sendiri. Terus kamarnya kan biasanya sharing atau sendiri? Sendiri. Memang gue kan, ya maksudnya aku juga kan nggak biasa sharing kan Bun. Jadi kan memang request. Lalu lo aja sendiri ada 2 orang? Kamarnya sendiri, terus udah gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh ketemu sama klien-klien lama. Ada beberapa teman aku juga gitu. Jadi kayak pas ibadah atau segala macam tuh nggak ngerasa sendiri. Tapi kan giliran kita pulang harus surfing diri sendiri, harus ngebangunin diri sendiri, dan ternyata tuh nikmat Bun. Mau jalan-jalan sendiri juga ya nikmat-nikmat aja. Ya kalau orang diminta foto ya udah normal lah. Berapa lama sih orang minta foto sama kita, paling berapa detik juga selesai. Keganggu gitu. nggak waktu kemarin lagi ibadah di sana tiba-tiba, pasti kan orang tahu Ivan Gunawan, pasti banyak yang minta foto dong. Kalau keganggu sih kalau dirasain secara manusiawi sih iya. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain juga kita Bun. Iya sih. Ya kan badan. Lo kan nggak bisa pakai cadar masalahnya. Lagi. Secara badan juga segede banteng begini kan. Kalau orang kan mungkin pakai masker, pakai topi, dia udah jadi orang lain gitu. Nah, gue kan nggak bisa ditutupin gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu kelebihan gue juga. Mungkin gue bisa jadikan ladang pahala, orang ketemu gue, orang bisa foto. Orang juga ada senangnya juga gitu. Tapi kan kemarin kalau haji itu kan banyak waktunya memang ibadah kan Bun. Jadi kalau pas lagi nggak ke masjid, ya di hotel kita itu kan juga ada masjidnya gitu. Jadi kayak banyak ruang private dan insya Allah pahalanya tuh sama gitu Bunda. Gitu. Nah ini kan kalau kita bahas tentang spiritual tuh ya, kosong itu kan karena kita belum menemukan Tuhan. Ya kan? Apakah seorang Ivan Gunawan itu udah menemukan Tuhan sehingga sekarang aku udah penuh cintaku dengan Tuhan? Semakin hari semakin bertambah cintaku sama Allah. Ya, bukan hanya mencintai Allah, tapi aku belajar untuk mencintai Nabi Muhammad, belajar mencintai Siti Fatimah karena dulu lo ngelihat Nabi Muhammad tuh seperti apa? Dulu yang sebelum hijrah nih ya? Yang nggak ngelihat apa-apa Bunda. Aku tuh dulu tuh bener-bener, maksudnya bener-bener Islam KTP. Aku tuh Islam KTP. Ya udah gitu. Karena mungkin kemajuan ilmu yang aku punya gitu. Jadi kayak nggak merasa nggak ada agama juga nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata memang Allah menciptakan agama itu juga ada sebabnya juga gitu. Ternyata buat kita juga gitu Bun. Jadi kita nggak bisa juga kayak kita hidup tanpa agama tuh, aku rasa kita juga nggak bisa juga gitu. Karena ya semua kebaikan, semua yang kita alamin itu karena bentuk dari rasa bersyukur kita dengan beragama sih menurut aku. Begitu lo mulai berhijrah dan kemudian melihat sosoknya Nabi Muhammad SAW dan Fatimah itu, lo mulai ada, ini nih yang harus gue ikutin. Iya, jadi kayak memang sempurna
nggak mungkin ya Bunda ya, karena kita manusia pasti kan nggak ada sempurnanya. Tapi rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, rasa bersalah kalau meninggalkan sholat, itu udah ada Bun. Jadi setidaknya di dalam hidup tuh kita tuh ada CCTV lah gitu. Ada CCTV yang ngawasin kita supaya nggak melakukan hal-hal yang dulu sempat kita lakuin gitu. Dulu tuh aku Jumatan aja enggak, sholat pun juga enggak gitu kan. Jadi kayak ya sekarang sholat terlambat aja rasanya udah kayak feeling guilty banget Bun. Oke. Jadi kayak nggak bisa tuh aku kayak misalnya ada pekerjaan di sela-sela sholat, aku akan bilang ke manajemen bahwa aku akan sholat dulu. Jadi silakan tunggu aku aja sampai aku selesai sholat gitu. Sekarang begitu ya? Sekarang begitu. Oh, wow, udah mulai. Berarti di usia berapa itu lo? 43. 43, tapi Makanya aku ngerasa kayak nggak pernah ada rasa, nggak pernah. Jadi gini kan, orang tuh banyak kayak merasa nggak layak, merasa nggak pantas di mata Allah gitu kan. Nggak enak deh, gue udah nggak usah umroh deh, nggak usah gini. Gue begini, gue betato, gue begini segala macam. Ternyata ya Allah tuh menerima kok gitu. Yep. Dan aku merasa kayak kalau orang bilang kan, insya Allah berkah ya gitu. Kita tuh bisa ngerasa keberkahan dalam diri kita bisa ngerasa. Jadi salah satu rasa yang kita ngerasa berkah tuh balik lagi tenang itu Bun. Tenang itu mahal banget kan? Banget. Iya kan? Ada orang yang hartanya banyak sekalipun dia nggak tenang ada. Ada yang hartanya biasa-biasa aja tapi dia bisa hidup tenang, enak aja Bun gitu. Ya Kalau kan? menurut Ivan tenang tuh karena apa? Kalau bahagia kan bersyukur. Iya. Ya kan? Kalau tenang ya karena mungkin batinia kita terisi ya Bun ya. Oke. Kita full dengan Tuhan itu. Iya, udah batinia kita tuh terisi dari zikir yang kita sampaikan ke Allah. Mulut kita jadi nggak ngomongin orang, mulut kita jadi nggak ngomongin yang sesuatu yang nggak selayaknya harus kita sebutin gitu kan. Kita insya Allah bisa ngejaga wudhu dari satu sholat ke sholat lainnya gitu kan. Ya walaupun terkadang kalau di dunia kita pergaulan kan mau nggak mau ada cupika-cupiki lah segala macam. Mungkin kadang kalau ngeliat, kalau aku sih kalau lagi mau deket sholat ya kalau lagi nggak pengen cupika-cupiki ya nggak cupika-cupiki gitu kan gitu. Oke. Nah, siapa nih yang orang terdekat Ivan yang mensupport nih? Atau terus ngingetin? Sekarang udah hijrah nih kan? Aku sih nggak ada minta support sama siapa sih. Oh, jadi benar-benar dari diri sendiri. Jadi karena memang aku bukannya karena siapa, enggak sih Bun gitu. Tapi ya kan alhamdulillah sekarang ternyata circle kalau di grup kakak beradik kan cuma tinggal aku sama kakakku sama mamaku kan. Jadi ya kita sekarang di circle grup keluarga juga salah satu obrolannya adalah mengingatkan sholat. Wow. Mengingatkan waktu subuh. Nyokap kaget gak? Wah Ivan Masya Allah. Kalau sebenarnya gitu. kalau nyokap sih nggak kaget ya. Tapi dia mungkin lebih happy aja gitu. Dia lebih happy melihat aku sekarang gitu. Jadi kita saling membangunkan sholat subuh, mengingatkan waktu sholat gitu, menyemangati di saat salah satu dari kita lagi ada yang berpuasa gitu kan. Jadi nikmatnya tuh jadi ada topik yang lain gitu Bunda yang bisa kita share di keluarga juga. Nggak cuma gitu. duniawi doang ya? Nggak cuma duniawi doang, nggak cuma ngebahas makanan, nggak cuma ngebahas terkadang urusan orang juga gitu. Jadi tapi kita ya maksudnya mama kan tinggal sendiri, papa udah nggak ada gitu kan. Jadi kalau mama ibadahnya pun jadi lebih bagus kan, insya Allah menjadi bekal juga buat mama gitu kan. Gitu. Nah, ini dengar-dengar nih katanya Ivan Gunawan kangen untuk dimarahin bokap. Pastilah. Kalau dulu kan aku kan nggak dekat sama papa. Sama sekali ya? Ya nggak. Sampai beliau berpulang itu biasa aja gitu. Jadi kalau ya seperlunya aja Bun. Jadi bukan yang kayak punya kedekatan sama mama gitu. Tapi papa sama mama nih? Papa. Kalau mama kan dekat kan gitu. Kalau ke mama kan bisa cerita apa aja gitu. Kalau ke papa kan juga karena papa juga sosoknya ya lebih tegang lah gitu, nggak se-friendly nyokap kan gitu. Tapi giliran pas bos bokap nggak ada tuh ya berasa juga gitu. Sampai bokap tuh kan suka banget main golf kan Bun. Jadi pernah satu masa aku lagi liburan lihat ada toko olahraga. Terus? Jadi tanpa sadar tuh aku bisa belanjain baju olahraga buat papa.
Padahal bapak udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus gue baru sadar, oh iya bapak gue udah nggak ada ya. Wow, terus? Saking kayak dulu tuh kalau nggak diminta, ya gue tetap beliin gitu. Karena gue tahu dia tuh sukanya tuh pergi ke golf gitu kan. Dia mungkin bisa ketemu temennya, dia bisa pamer-pamer kegantengan dia di golf gitu kan, di lapangan golf gitu. Jadi Apa kegantengan dirinya? iya, karena bokap gue tuh kan senangnya tuh matching, kayak dia tuh nggak mau bajunya diulang, kayak baju golf kan dandy gitu kan, Laki kayak metropolis lah ya. gue parah, jadi mau celana kuning, biru, pink, apa segala macam ya golf kan kayak begitu gitu. Jadi ya bener-bener gue siapin Bun gitu tanpa dia harus minta gitu kan. Jadi pas kemarin gue belanjain, gue baru ingat, ya Allah bokap gue nggak ada ternyata. Gitu. Lo kasih ke siapa bajunya itu? Gerung-gerungan dulu lah gitu kan. Gue nangis, gitu kan, ada gitu-gitunya gitu kan. Terus gitu ya udah gue kasihin orang aja. Oke. Gitu. Oke. Nih kalau bokap masih hidup nih ya. Lihat lo yang mulai hijrah. Kira-kira bokap bakal apa ya? Justru bokap tuh memang hijrah duluan. Oh gitu. Iya, dulu tuh kalau di rumah gue tuh Bun semua makan babi. Oke. Santai hidupnya, mau minum-minum, mau makan babi, ya santai aja hidupnya gitu. Kayak no rules gitu, ya kan? Tapi ya seiring berjalannya bokap pensiun gitu kan. Bokap mulai sholat, segala macam gitu. Dan itu kan bokap mungkin di usia 60-an ya gitu. Ya kalau gue sih bersyukur di saat gue mulai kembali ke Allah tuh di usia yang relatif lebih muda lah gitu. Jadi kan setidaknya tabungan gue tuh bisa lebih banyak lah gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya lo mau ngomong ke bokap udah hijrah nih. Sebenarnya kata hijrah itu buat gue agak berat sih Bun ya, karena gue nggak mau kayak dibilang oh hijrah kayak begini. Gue nggak mau yang kayak orang kayak image-nya tuh mendadak baik, mendadak jenggotan, mendadak apa gitu. Aku nggak mau kayak gitu ya gitu, karena memang sudah selayaknya kita yang beragama Muslim yang melakukan aturan-aturan Allah sih. Gitu. Jadi di saat aku lebih senang kalau aku dibilang kayak kembali ke Allah gitu, kayak kembali akan rindunya Allah sama kita gitu. Nah ini kan Ivan Gunawan udah punya semuanya, butik punya, rumah juga punya, bahkan sebelahnya juga punya ya kan. Apa yang masih mau dikejar? Ya kalau namanya orang hidup yang dikejar pastinya banyak Bun. Karena kalau aku sih terus terang aku kejar legacy. Jadi aku pengennya kalau aku udah nggak ada tuh butik bisa berjalan autopilot, ya kan, usaha-usaha berjalan autopilot. Berarti lo membuat sebuah institusi Ivan Gunawan ya? Of course. Saya nggak mau hidup sia-sia dong Bun. Gue nggak mau apa yang gue raih terus gue meninggal besok karya gue nggak berkelanjutan, gue nggak mau. Makanya dari 10 tahun yang lalu tuh gue udah bikin buku, gue ya bikin kenang-kenangan yang ada di dunia ini dan membuat semuanya bisa sustain. Itu yang menjadi target gue. Kalau kekayaan buat aku itu relatif, ya, karena buat aku lebih penting legacy daripada kekayaan sih. Gitu. Kalau kekayaan itu kan kita bisa terus cari, ya, dan sekarang apa sih yang mau diuber terus tuh apa gitu, maksudnya mau sampai jamnya ada berliannya, mau ada apanya, mau ada yang nggak ada selesainya juga Bun menurut aku. Tapi kalau kita bisa membangun banyak kebaikan, menghidupkan banyak kehidupan yang tadinya nggak berwarna menjadi lebih berwarna gitu kan, memberikan kesempatan buat orang lain, buat aku sekarang jauh lebih berharga daripada berusaha ngumpulin harta ya. Ya. Berarti legasinya adalah kalau boleh misalnya ini adalah legasi yang bakal gue tinggalin untuk banyak orang nih. Itu apa itu? Oh banyak. Aku pengennya masjid aku nantinya bisa makmur. Di mana masjidnya sekarang? Masjid aku sekarang aku lagi bangun masjid di daerah Pondok Cabe. Namanya Masjid Zuratul Quran. Jadi aku punya rumah tahfiz Bunda. Ada rumah tahfiz kurang lebih sekarang ada 150 anak. Nah di sebelahnya itu ada masjid yang sedang aku bangun juga. Terus ya pengennya anak-anak tahfiz itu nanti mereka bisa bertumbuh, membanggakan, ya kan, bukan hanya mereka sukses di agama aja, tapi untuk di kehidupannya kelak nanti dia bisa menjadi generasi yang lebih baik, gitu kan. Jadi sekarang lagi ke sana. Terus aku sekarang punya juga anak asuh di yayasan yang lain, gitu kan. Jadi ya pengennya
eh, kalau udah nggak ada tuh banyak kenangannya Bunda. Kalau kayak misalnya contoh, Bunda penyanyi, Bunda udah nggak ada, orang bisa dengerin lagunya. Bunda itu kan kayak legacy kan gitu. Kalau aku makanya aku bener-bener membuat sebuah brand ini menjadi autopilot tanpa aku. Jadi mau aku nggak ada pun baju butik itu akan terus ada sampai ratusan tahun ke depan. Oke. Gitu. Oke, ini lagi apa tuh kemarin apa tetangga kasih makanan apa? Oh, Silakan, sedekah subuh. Sedekah itu setiap hari. Setiap hari alhamdulillah Bunda. Jadi ya itu kan dari ilmu yang aku pelajarin juga gitu. Jadi kita tuh kan makan 20.000 sendiri kenyang. 200.000 sendiri kenyang. 2 juta pun kita bisa. Makan sekali makan 20 juta pun ada ya kan. Nah, tapi aku juga berharap ya untuk kelancaran rezeki, untuk ketenangan jiwa. Makanya aku tiap hari melakukan sedekah subuh. Itu lo taruh di depan rumah? Depan rumah. Siapa aja boleh ambil bebas Siapa aja ya? boleh ambil. Ya kan yang namanya ibu-ibu pagi-pagi daripada dia harus masak, ya kan mau bikin nasi goreng buat keluarganya, meskipun kan effort. Habis gak tiap hari itu? Habis. Jadi kadarullahnya tetangga aku itu punya ini Bun, punya catering. Jadi aku suruh dia yang masak. Jadi mengkaryakan tetangga juga gitu. Setiap hari ada di situ gitu. Jadi setiap hari ini alhamdulillah sekarang masih sehari itu 100 box. Gitu. Insya Allah bisa besoknya jadi 200 box, 300 box insya Allah gitu. Siapa tahu ya ada yang ngikutin ya. Iya dan kalau ada yang ngikutin sebenarnya alhamdulillah sudah banyak yang ngikutin Bun. Jadi alhamdulillah dari teman-temanku juga banyak yang ngikutin. Aku bilang ayo mulai aja dari yang sedikit dulu. Misalnya 10 box atau 15 box gitu. Atau ikutan bareng aku juga boleh gitu kan. Karena sedekah subuh itu ternyata manfaatnya itu banyak banget buat diri kita gitu. Jadi kenapa lo melakukan itu? Ya karena pengen berada di ya balik lagi itu Bunda. Kita nggak pernah bisa menduga-duga rezeki apa yang Allah kasih gitu kan. Pertemuan dengan orang-orang hebat juga salah satu rezeki gitu. Jadi rezeki itu bukan hanya selalu uang Bunda. Ya kan? Kita dikasih sehat, dikasih happy aja itu udah buat aku itu juga udah rezeki ya gitu. Karena kayak misalnya uang, kita mau hidup di kehidupan yang mau seperti apa sih? Ya kan? Kayak kita bisa-bisa aja gitu. Gitu. Jadi ya seneng sih banyak kayak follower udah ikutin sedekah subuh. Teman-teman aku juga udah ada mungkin udah ada sekitar 10 orang yang ngikutin tiap hari taruh makanan di depan rumah ya. Dan aku juga sebenarnya terinspirasi dari sahabat aku juga. Jadi sahabatku itu dia tuh punya interior kan namanya Kayla. Jadi aku suka ngeliatin tuh di Instagram dia pagi-pagi bangun, masak, ngapain? Aku tanya, "Kak, ngapain nih Kak?" "Oh, ini namanya sedekah subuh, Dek." gitu. "Oh, ya udah." Tapi kalau mereka kan karena punya pembantu perempuan, jadi dia masak di rumah kan. Nah, kalau aku kan nggak punya pembantu perempuan. Jadi nah, kadarullahnya sebelah tuh ada catering. Jadi dia taruh dan ternyata catering aku tuh juga niatnya juga gede banget. Masakannya setiap hari berubah Bun. Kadang nasi goreng, kadang nasi pakai soto, kadang mie goreng, kadang sandwich, kadang spaghetti. Jadi tetangga tuh yang makan juga seneng gitu. Jadi bukan kayak ngasih makan yang nggak ada rasanya Bun. Iya. Mereka seneng gitu. Lo kenal nggak sama yang salah satu yang ngambil nasi kotak lo itu? Kan tetangga semua. Oh, tetangga semua. Iya, kan aku rumahnya kan bukan kayak di komplek gitu Bun. Jadi memang bertetangga gitu. Jadi ya seneng insya Allah gitu. Karena kalau kita lagi berbagi juga mungkin bagi sembako atau berlebaran, berbagi dengan sekitar gitu. Ya kan kita kan Indonesia kan gotong royong, ya kan namanya tetangga. Kalau kita sakit atau kita kenapa-napa kan juga tetangga yang ikut bantuin gitu. Oke, nah ini kan lagi proses berpindah dari masa lalu ke masa yang sekarang nih ya. Ada nggak kesalahan terbesar di masa lalu yang diri lo udah maafin atau belum maafin? Yang udah maafin dan belum maafin? Kalau aku sih selalu orangnya berusaha untuk move on ya Bun. Jadi kayak aku mungkin sama kayak Bunda gitu. Jadi kayak yang udah ya udah. Yang udah ya udah, membangun circle. Kalau aku nggak suka ya aku menjauh tanpa menjadi musuh. Kalau tahu-tahu ketemu lagi ya say hi. Ya ketemu ngobrol bisa, tapi bukan menjadi kapasitas dia adalah circle kita Bun. Gitu. Jadi sekarang ya udah bener-bener ngejaga sih kayak orang-orang yang biasa ngajak aku pergi malam, party.
Aku pun juga udah enggak gitu kan. Sama sekali udah Sama enggak sekali ya? udah enggak Oke. gitu. Terus aku alhamdulillah juga kemarin juga sempat menyudahkan kontrak aku dengan salah satu minuman keras Oke. gitu kan. Jadi aku bilang pakai aja desain aku, tapi jangan taruh nama aku lagi di botolnya gitu. Aku minta surat pengunduran diri untuk putus kontrak segala macam, dan alhamdulillah mereka juga menyambut baik, Bunda, menyambut baik karena mereka melihat aku juga sudah beribadah lebih giat lagi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak win-win solution gitu. Aku juga nggak jadi beban, mereka juga happy ninggalin aku gitu. Jadi ya maksudnya kalau aku sholat jungkir balik tapi aku ngiklanin orang untuk ayo minum gitu kan, kayaknya sia-sia ibadahku kan, Bunda gitu. Tapi maksud aku karena aku kenapa dulu mau berkolaborasi dengan alkohol tersebut, karena aku melihat ini adalah sebuah karya, Bun. Aku punya talenta, aku punya karya aku bisa dinikmati, bahkan mereka punya willing untuk go international. Jadi aku juga senang ngebantunya gitu. Tapi bagaimanapun juga kan itu alkohol, Bunda gitu. Sedangkan aku memang benar-benar menjauh dari situ gitu. Karena sekarang jadi kayak kalau udah minum seteguk aja tuh kayaknya sholat kayak takut nggak diterima gitu. Iya. Oke, itu kan tadi orang lain ya. Ya. Kalau ke dalam diri sendiri ada hal yang Aku udah tuh, lu maafin aku tuh atau ngerasa diri aku tuh oke-oke aja, Bun. Jadi kadang nih, ini lucunya ya, kadang gini, kemarin pas haji, ayo kita sholat tobat, kita maaf. Gue mikir gini, bagian mana yang gue minta maaf ya gitu. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Gue kayak nggak pernah melakukan hal-hal yang kiranya gue ngapain gitu loh, Bun. Kadang kan suka kayak gitu kan. Kayak misalnya tuh pas kemarin pas haji lempar jumroh kan. Oke, coba buang, lempar sambil lempar jumroh, coba buang keburukan dalam diri. Dalam hati gue kayaknya gue nggak ada keburukan, kayaknya apa yang gue mau buang gitu kan. Jadi kayak ya maksudnya aku ngejalanin hidup ini tuh sewajarnya aja, Bun, gitu. Karena ya prinsipku adalah kita nggak boleh nyakitin orang, kita nggak boleh ngambil shadow orang lain gitu kan. Jadi kalau kita mau sukses ya kita sukses karena diri kita sendiri gitu, tanpa kita menghalangi rezeki orang lain gitu. Jadi kayak aku kayak nggak tahu apa yang harus gue buang gitu. Kalau gue kan misalnya gini, gue tahu misalnya dulu gue tuh orangnya nggak enakan, terus akhirnya semuanya gue yain, pada akhirnya gue capek, dan akhirnya gue jadi dimanfaatin, terus banyak orang yang backstep ke gue. Nah itu udah sekarang gue dengan tegas bilang tidak. Nggak ada sih, gue biasa-biasa aja. Mungkin ya kalau Bunda itu kan mungkin punya cerita yang menjadi konsumsi publik juga. Orang tahu masa lalu Bunda gitu kan. Kalau aku kan mungkin hidup aku mungkin nggak sekeras Bunda. Permasalahanku alhamdulillah Allah kasih nggak sesedih Bunda gitu. Jadi itu part of bersyukurnya aku juga, Bun, gitu kan. Jadi kayak ya udah aku melewati yang jelas adalah aku ingin menjadi sosok Ivan Gunawan yang lebih baik. Oke. Iya kan, lebih baik itu mau lebih baik dilihat dari orang sama yang kita rasain sendiri gitu. Oke. Selain bahagiain diri lo sendiri, siapa orang yang pengen lo bahagiain sekarang? Buat aku semakin banyak kita membahagiakan orang semakin baik ya. Termasuk tadi bagi-bagi makanan ke tetangga. Nggak ada sih, aku nggak ada yang kayak aku hidup cuma buat orang tua. Buat aku enggak gitu. Karena ya kehidupan itu kan juga nggak cuma buat orang tua doang gitu. Tapi kan buat orang ngerasa kebaikan kita tuh terkadang Bun, kebaikan juga sekarang harus hati-hati juga ya gitu. Jadi kayak kemarin kasus lo tiba-tiba ada ibu-ibu itu yang aneh banget sih, Bunda. yang minta dibeliin mobil. Itu teraneh dalam hidup gue ya gitu. Kayak gue bilang kok ada ya orang kayak begitu gitu. Emang lo ngejanjiin nggak kan? Jadi gini, Bunda, kalau di Brownies itu kan Ruben punya asisten 5 orang, Wendy punya asisten, Ayu punya asisten. Jadi kalau mereka turun dari studio ke mobil kan pasti dayang-dayangnya ngikutin. Lah kalau gue kan sebatang kara, Bun. Gue tuh nggak demen diikut-ikutin orang tuh gue nggak demen, Bun. Jadi misalnya once Toto ketemu Bunda di depan, Bun apa kabar? Mau foto dong boleh. Terus Bunda cerita dengan kesedihan. Terus gue bilang udah nggak usah. Intinya nggak usah drama, nggak usah sedih-sedih. Kenapa? Aku tanya gitu. Terus dia bilang iya, aku minta tolong mau minjem uang 250 juta. Terus gue bilang, kita saudara bukan, kenal juga enggak. Lo minjem 250 juta bayarnya gimana? Iya kan? Ini itikat baik gue nemuin lo, Bun. Kalau misalnya gue artis yang mungkin gue bukan Ivan Gunawan, oh maaf ya bu, gue masuk aja mobil.
Bunda nggak gue layanin. Jangankan foto ego masuk mobil aja gitu. Tapi kan karena aku menghargai Bunda orang tua, aku dengerin dong. 250 juta, Jack. Kalau 2,5 juta ya mungkin kita bantu juga ikhlas. Iya, iya. Dari 250 juta kan juga itu kan uang besar. Iya, betul. Kita Iya bisa kan? berantem, teman aja bisa berantem Nah, gara-gara uang. bukan lagi. Terus gue bilang, oh ya udah ya Bu, ini saya simpan dulu ya Bu, gitu. Masa mau gini, Ibu keluar Bu sekarang Bu, nggak bisa gini. Ayo nggak ada orang yang masuk studio, keluar. Kita nggak kayak gitu Bunda. Kita kan masih di Indonesia kan, kita Iya. punya, iya kita ada basa-basi kan. Iya, ada tato kromonya lah ya. Iya kan, nanti kalau misalnya kita, oh nggak bisa foto sama Igun, nggak bisa, oh nggak ada sumbangan gitu. Ini kan kita nggak kayak gitu juga Iya. gitu kan. Makanya aku kaget kok Toto dia posting, dia nagih janji. Gue bilang, oh iya bener kata gue, dinas sosial kali gue ya kan. Tapi berarti artinya seorang Ivan Gunawan adalah image-nya tuh banyak duit. Bun, mau lo Irwan Musri ya, atau gue dateng nih, gue datang ketemu Dedi gitu. Dedi bagi duit dong 200 juta. Itu juga bukan orang gila kali. Iya. Hah, ujuk-ujuk gak kenal Iya gitu ya? dong. Iya. Lah kita mau minta duit aja pakai proposal, Bun. Iya. Hah? Mau minta duit dong 250 juta. Lo kasih gue 250 juta, gue kasih apa? Sekarang kan orang begitu, Bunda. Iya. Lah orang ujuk-ujuk, nggak ada ujuk-ujuk, Toto minta, kan aneh banget. Iya. Hah? Iya gak sih? Iya. Iyalah, kan? orang kita Kan harusnya aneh kan banget. sumbangan aja mesti ngomong baik-baik ya kan? Iya dong, maksudnya kayak misalnya kita nih, aku bangun masjid, aku ngajak orang-orang, kan ada caranya juga. Yo mau ikutan nggak? Aku lagi bangun masjid, ini begini. Nggak tahu Bunda, Bun, bagi dong 100 juta bangun masjid. Belum tentu lo lagi willing tuh untuk membantu masjid di 100 juta. Iya. Belum tentu semua orang yang baik itu juga akan begitu, enggak juga Bun. Ya kan orang kan punya kadar keikhlasan juga beda-beda. Yep. Bunda lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, Toto inget gue, Gun lagi di mana? Nih gue transfer lu ya 100 juta. Bisa terjadi. Bisa banget. Bisa terjadi kalau kita lagi begitu. Lagi willing tuh. Kayak misalnya contoh, kenapa gue Toto bisa punya masjid di Uganda? Itu pas diri gue lagi willing tuh. Gue ngelihat orang posting, dia lagi mau ngebangun masjid, pas gue lagi punya nazar sama Allah, gue langsung transfer aja. Uang besar. Karena kita willing tuh, Bun. Kita punya kemauan, punya kemampuan, dan punya kebutuhan. Lah kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, lu Toto minta gue duit juga bingung. Iya. Iya nggak sih? Karena aku rasa itu kayaknya manusiawi ya, bukan karena kita pelit ya, Bun. Justru malah orang yang semakin kaya, mungkin dia akan semakin pelit. Karena jadi lebih perhitungan. Karena dia ada bisnis, ada apa. Kalau orang yang biasa-biasa aja mungkin kan mikirnya juga nggak ke situ. Tapi kalau angkanya gede, ya lo mikir juga lah. Iya. Gitu. Iya, oke. Plan ke depan, selain tadi menyiapkan legacy buat Ivan Gunawan untuk ditinggalkan nanti kalau sudah waktunya harus berpulang. Ya. Kan? Wah kalau plan banyak Bun. Kita kalau brand nih kita lagi mau ekspansi go international. Jadi kita apa, mau baju lo berarti? Ya brand kita mau insya Allah kita akan masuk lewat ada 2 plan nih, mau masuk lewat Europe sama masuk lewat Middle East. Jadi lagi bener-bener lagi mempersiapkan itu. Terus udah gitu banyak sih Bun kalau misalnya dilihat nggak ada habisnya gitu kan. Ada aja gebrakannya, ada aja yang baru, ada aja mainan-mainan yang dulu nggak pernah digarap, akhirnya jadi pengen ngegarap gitu kan ya. Ya doain selama masih hidup, masih ada gairah, masih ada semangat, dan balik lagi membuat sesuatu yang tanpa menutupi cahaya orang lain, kita gila-gila sendiri, ya kan Bun? Yep. Kayak Bunda kan juga gila-gila sendiri aja, gitu kan? Nggak ganggu, mau ngapain juga duit-duit gue, ya kan? Gitu. Jadi ya, yang penting sih sehat, bisa menikmati kehidupan ini apa adanya, tapi kalau pengen apa-apa bisa. Asam urat gimana, udah sembuh belum? Asam urat mantap Bunda. Udah. Asam urat udah mantap. Sembuhnya karena apa tuh? Ya pertama jaga makanan, terus udah gitu kemarin itu akhirnya aku dapat kayak obat Cina itu Bun. Obat Cina. Oh iya waktu itu kita syuting bareng, gue lagi asam urat parah ya. Jadi gue tuh ada obat Cina, gue lupa namanya apa, akhirnya gue minum itu. Jadi sekarang gue tuh stok obat itu, di saat gue ketemu orang dia asam urat gue langsung gue kirimin. Tapi udah cek darah lagi? Udah cek darah, udah normal, gula normal, apa normal semuanya. Semua normal semua ya? Normal. Iya, alhamdulillah. Lu udah cek jantung? Kan kemarin aku tuh sempat mau bariatrik sebenarnya Bunda. Jadi mau potong lambung. Jadi udah sempat check up full segala macam tek-tek.
Kadarullahnya nggak dapat izin dari Trans, akhirnya nggak jadi deh. Tapi lu masih, seandainya ada waktu, masih pengen potong lambung nggak? Nggak ya. Nggak ya? Habis kemurahan Bunda, harganya cuma 200 juta. Kita ngambil organ di dalam tubuh kita, kayaknya gue nggak rela sih. Karena gue masih banyak, gue olahraga belum. Ini sekarang alhamdulillah lagi pengen paddle, lagi suka paddle. Lagi udah mulai suka jalan kaki gitu kan. Jadi ya sebenarnya ya bariatrik itu bukannya ending dari permasalahan gitu. Aku juga masih bisa, sebenarnya masih bisa, banyak cara yang bisa aku lakuin gitu Bunda. Belum sampai mentok banget. Tapi kan emang lo kan gampang kurus, tapi gampang Yoyo lelar kan, juga, bukan iya. lagi. Bunda kan sering pernah lihat aku kurus banget. jadi Iya, emang makanya sama nih Bun, sekarang menjaga keimanan juga harus konsisten. Iya. Karena gue tuh kan yoyo kan. Jadi tempo-tempo kan, kalau lagi ini ya begitu, kalau lagi ya makanya Ini jadi sekarang pengen. temponya di mana nih imannya nih? Ini makanya nih sekarang lagi bener-bener lagi mulai suka olahraga, lagi mulai suka jalan, tidurnya lagi bagus gitu kan. Lagi teratur Lagi lah teratur, ya. jadi makanya semoga semuanya istiqomah lah insya Allah. Oke, Gitu. jadi benar-benar udah nggak jadi bariatrik. Udah nggak usah deh. Nggak usah ya. Ntar aja. Kekurusan lagi. Ntar pengen sih sebenarnya, tapi udahlah Tapi nggak usah. kalau kebablasan kekurusan? Iya serem juga sih sebenarnya Iya kan? ya. Udah nikmatin aja sekarang Bunda. Oke, ya wes. Semoga Ivan, aku doain dia sukses, tambah Amin, sukses, insyaallah. tambah sukses, imannya juga makin stabil. Amin insya Allah. Dan pokoknya selalu kebahagiaan mampir ke dalam diri Ivan dan Thank rezeki you. juga banyak dan makin beriman terus sama Allah. Amin, thank you ya Van Amin. ya, udah Thank boleh you, Bunda. mampir ya. Akhirnya nggak susah kan nyari aku? Gue susah terus. sih. Oh iya, lo nggak ya? Lo di tiap hari. Waktu itu karena dia pengen mau podcast kan. Iya. Terus lo kontaknya hari Sabtu, gue lagi traveling kan. Akhirnya kita semua kejadian ya. Ya. The Ya best. wes, thank you ya. Thank you. And see you in the next content. Bye-bye.